Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Selasa, tanggal 30 bulan Juni, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Kota Korintus. Pemirsa terkasih, Korintus. Pada zaman Paulus merupakan salah satu kota terbesar dan paling berpengaruh di dunia Romawi karena memiliki letak geografis yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan internasional. Kota ini dibangun kembali oleh Julius Caesar setelah sebelumnya dihancurkan oleh Roma, kemudian berkembang menjadi kota yang kaya, padat penduduk, serta dipenuhi oleh para pedagang, pelaut, pengusaha, dan pendatang dari berbagai bangsa. Pemirsa, keberadaan dua pelabuhan besar menjadikan Korintus sebagai jalur utama lalu lintas barang dan manusia, sehingga berbagai budaya, bahasa, dan kepercayaan bertemu di kota tersebut. Paulus melihat keadaan ini bukan hanya sebagai peluang ekonomi, tetapi juga sebagai kesempatan yang sangat besar untuk menyebarkan Injil kepada banyak orang yang kemudian dapat membawa kabar keselamatan itu ke berbagai wilayah lain. Dengan demikian, pemirsa, pilihan Paulus untuk melayani di Korintus menunjukkan bahwa Allah seringkali membuka pintu pelayanan justru di tempat-tempat yang paling strategis sekaligus paling menantang. Bapak Ibu, selain menjadi pusat perdagangan, Korintus juga memberikan kesempatan bagi Paulus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pekerjaannya sebagai pembuat tenda. Bersama Aquila dan Priscilla, Paulus bekerja dengan tangannya sendiri sambil tetap melaksanakan tugas utamanya sebagai pemberita Injil, sehingga ia tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan jemaat. Bapak Ibu, sikap ini menunjukkan bahwa pelayanan kepada Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab seseorang untuk bekerja dengan rajin dan hidup secara mandiri apabila keadaan mengharuskannya. Paulus memberikan teladan bahwa pekerjaan dan pelayanan bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan berdampingan apabila Kristus tetap menjadi pusat kehidupan Bapak Ibu melalui ketekunan, bekerja, dan kesetiaan melayani. Paulus membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperlihatkan bahwa Injil menghasilkan kehidupan yang bertanggung jawab, disiplin, dan penuh integritas. Saudara-saudara, di balik kemajuan ekonominya, Korintus merupakan kota yang dipenuhi oleh kehidupan keagamaan yang sangat beragam karena masyarakatnya menyembah banyak dewa dan dewi dari berbagai bangsa. Berbagai kuil megah dibangun untuk menghormati dewa-dewi seperti Apollo, Athena, Afrodit, serta dewa-dewa Mesir seperti Serapis dan Isis, sehingga penyembahan berhala menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Banyak orang percaya bahwa keberhasilan usaha, keselamatan perjalanan, kesehatan, bahkan kebahagiaan hidup bergantung pada persembahan kepada dewa-dewa tersebut. Saudara, keadaan ini menciptakan lingkungan yang sangat sulit bagi pemberitaan Injil karena orang-orang telah terbiasa mempercayai banyak ilah
dan menganggap semua kepercayaan memiliki kedudukan yang sama. Namun, saudara, Paulus tetap dengan berani menyatakan bahwa hanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga keselamatan tidak ditemukan melalui berhala, melainkan hanya melalui iman kepadanya. Pemirsa sekalian, selain dipenuhi oleh penyembahan berhala, Korintus juga terkenal sebagai kota yang mengalami kemerosotan moral, terutama dalam bidang kehidupan seksual. Penyembahan kepada Dewi Afrodit sering dikaitkan dengan praktik prostitusi ritual yang pada masa itu telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat, sehingga perzinahan dan percabulan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Pemirsa, latar belakang inilah yang menjelaskan mengapa Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus berkali-kali menegur berbagai bentuk percabulan, pergaulan yang tidak kudus, serta kebiasaan hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Paulus menegaskan bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup kudus, memisahkan diri dari dosa, dan tidak mengikuti pola hidup dunia yang merusak hubungan manusia dengan Allah. Dengan demikian pemirsa, Injil yang diberitakan Paulus bukan hanya mengubah keyakinan seseorang, tetapi juga menuntut perubahan karakter, moral, dan cara hidup yang nyata. Bapak Ibu terkasih, tantangan yang dihadapi Paulus di Korintus ternyata tidak jauh berbeda dengan keadaan dunia saat ini, meskipun bentuknya mungkin telah berubah. Pada zaman modern, penyembahan berhala sering muncul dalam bentuk pengagungan terhadap uang, kekuasaan, jabatan, teknologi, hiburan, popularitas, dan berbagai hal yang mengambil tempat Allah di dalam hati manusia. Bapak Ibu, kemerosotan moral juga masih terlihat melalui penyalahgunaan media digital, pornografi, pergaulan bebas, ketidakjujuran, materialisme, serta gaya hidup yang semakin menjauh dari nilai-nilai firman Tuhan. Semua keadaan tersebut dapat menjadi hambatan bagi pemberitaan Injil karena banyak orang lebih tertarik mengejar kenikmatan dunia daripada membangun hubungan yang benar dengan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, gereja masa kini memerlukan keberanian, hikmat, dan kesetiaan yang sama seperti Paulus agar tetap mampu menyampaikan kebenaran Injil di tengah budaya yang terus berubah. Saudara sekalian, pelayanan Paulus di Korintus mengajarkan bahwa tantangan budaya tidak boleh membuat orang percaya kehilangan semangat untuk memberitakan Injil, melainkan justru mendorong mereka semakin bergantung kepada kuasa Allah. Paulus tidak melawan kebobrokan moral dengan kemarahan ataupun kebencian, tetapi dengan mengajarkan firman Tuhan, membimbing jemaat menuju pertobatan, dan terus mengarahkan mereka kepada Yesus Kristus yang disalibkan. Saudara, strategi inilah yang tetap relevan bagi gereja pada masa sekarang, yaitu menghadapi dunia dengan kasih, kebenaran, keteladanan, hidup, serta pemberitaan Injil yang tidak berubah. Perbedaan antara Korintus kuno dan kota-kota modern sebenarnya tidak terlalu besar, karena manusia tetap bergumul dengan dosa, kesombongan, penyembahan berhala, dan pencarian kepuasan diri yang menjauhkan mereka dari Allah. Oleh sebab itu, saudara, pelajaran hari ini mengingatkan bahwa
Solusi bagi persoalan manusia tetap sama seperti pada zaman Paulus, yaitu mengenal Yesus Kristus, hidup menurut firman-Nya, dan membiarkan kuasa Injil mengubahkan kehidupan dari dalam keluar. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.